Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 4, tema 9, subtema 3, pembelajaran 5, halaman 139. Silakan disimak ya. Amati gambar berikut. Nah, ini ada orang yang sedang menebang pohon dengan sembarangan, jadi menyebabkan hutan menjadi gundul. Ayo mengamati, amatilah ilustrasi dua gambar di atas, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, coba jelaskan perubahan lingkungan alam yang tampak pada gambar-gambar di atas. Perubahan yang terjadi pada gambar adalah hutan yang tadinya lebat menjadi hutan yang gundul karena penebangan liar. Yang kedua, menurutmu apa yang menjadi penyebab dan yang menjadi dampak perubahan alam pada gambar di atas? Penyebabnya adalah orang yang menebang pohon secara berlebihan dan tidak melakukan reboisasi. Lanjut halaman 140. Nomor 3, jelaskan dampak yang ditimbulkan dari perubahan tersebut. Hutan yang gundul mengakibatkan makhluk hidup yang tinggal di hutan menjadi tidak mempunyai tempat tinggal, serta persediaan air akan berkurang karena berkurangnya hutan. Bawahnya ayo berlatih, carilah informasi dan data tentang contoh perubahan-perubahan alam yang disebabkan karena aktivitas manusia melalui tulisan pada buku, majalah, surat kabar, atau artikel di internet. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Contoh perubahan yaitu pemanasan global atau global warming. Keadaan sebelumnya itu perubahan iklim dan cuaca terjadi secara teratur. Keadaan sekarang, perubahan iklim dan cuaca tidak menentu. Suhu di bumi cenderung meningkat. Faktor penyebab yaitu memanasnya suhu bumi yang diakibatkan adanya kerusakan lapisan ozon. Dampak yang ditimbulkan yaitu berdampak negatif, naiknya permukaan air laut karena mencairnya es di kutub. Banyak petani yang gagal panen karena musim yang tidak menentu. Bawahnya contoh perubahannya yaitu tanah longsor. Keadaan sebelumnya jalan umum tidak tertutup timbunan tanah ataupun pepohonan. Keadaan sekarang jalan menjadi rusak, rumah-rumah warga menjadi rusak. Faktor penyebab yaitu penebangan liar tidak diikuti penanaman kembali. Dampak yang ditimbulkan yaitu negatif, rusaknya jalan menyebabkan kemacetan serta jatuhnya korban harta dan jiwa. Bawahnya contoh perubahannya yaitu penghijauan. Keadaan sebelumnya hutan gundul akibat penebangan liar. Keadaan sekarang hutan menjadi hijau dan sumber air terjaga. Faktor penyebab yaitu kegiatan penghijauan mengembalikan fungsi hutan. Dampak yang ditimbulkan yaitu berdampak positif, hutan kembali berfungsi dan sumber air tetap terjaga. Bawahnya contoh perubahannya yaitu membersihkan aliran sungai. Keadaan sebelumnya air sungai terhambat airnya karena sampah. Keadaan sekarang air sungai mengalir lancar dan tidak terjadi banjir. Faktor penyebab yaitu sungai yang bebas sampah, alirannya lancar. Dampaknya yaitu positif, aliran sungai normal dan banjir tidak terjadi. Lanjut halaman 141, ayo membaca. Sumber daya alam baik yang bisa diperbarui maupun yang tidak, jika digunakan secara terus-menerus juga akan habis. Pemanfaatannya harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana. Sumber daya alam yang kita miliki harus dilestarikan. Kita tidak boleh memanfaatkannya secara sembarangan. Jika sumber daya alam tersebut rusak atau bahkan habis, kita akan terancam bencana. Hal ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan dan sumber daya alam.
Melestarikan lingkungan merupakan hal yang wajib dilakukan. Agar sumber daya alam tetap lestari, kita harus melakukan usaha-usaha sebagai berikut. Yang pertama, penghematan bahan bakar dan listrik. Yang kedua, penggunaan energi alternatif, misalnya energi matahari dan energi air. Yang ketiga, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau reboisasi. Yang keempat, melakukan pembibitan jenis tanaman unggul. Yang kelima, melakukan daur ulang bahan bekas. Yang keenam, tidak membuang sampah atau limbah ke wilayah perairan, baik sungai, danau maupun laut. Nomor 7, tidak menebang hutan secara sembarangan. Kita harus melakukan tebang pilih, artinya kita hanya menebang pohon-pohon yang sudah berusia tua dan setelah menebang mau menanam dan menggantikan dengan pohon yang lebih muda. Yang kedelapan, tidak menangkap ikan dengan menggunakan racun, listrik, dan bahan peledak. Bawahnya, ayo berdiskusi. Nomor 1, diskusikan dengan temanmu apa akibat jika kita menebang hutan sembarangan. Saat hutan ditebang, maka tanah tidak terikat oleh akar pohon sehingga akan mudah longsor saat hujan. Selain itu, air juga akan langsung mengalir ke sungai karena tidak terserap oleh tanah dan mengakibatkan banjir. Yang nomor 2, kumpulkan informasi dari buku, koran, majalah, atau artikel tentang usaha-usaha pelestarian sumber daya alam. Alternatif jawabannya, beberapa usaha pelestarian sumber daya alam antara lain dengan cara sebagai berikut, yaitu penanaman kembali hutan-hutan yang gundul, menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam, pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam, dan menggunakan energi alternatif. Lanjut halaman 142. Nomor 3, buatlah uraian singkat tentang akibat buruk apabila tidak melakukan pelestarian sumber daya alam. Ada begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan apabila kita tidak menjaga sumber daya alam dengan baik. Jika sumber daya alam tidak dijaga dengan baik, bisa menimbulkan bencana alam, muncul banyak penyakit, krisis energi, ekosistem terganggu, pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kita harus lebih bijak menggunakan sumber daya alam dengan menjaga dan melestarikan sumber daya alam untuk kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bawahnya, ayo bernyanyi, nyanyikan lagu bertemakan alam berikut ini. Nyanyikan secara bersama-sama lagu yang berjudul Memandang Alam. Do sama dengan C, 4/4, A, dan T. Lanjut halaman 143. Ayo berlatih. Coba tuliskan maksud atau isi lagu berjudul Memandang Alam pada kolom berikut. Maksud atau isi lagu Memandang Alam adalah: maksud lagu berjudul Memandang Alam adalah rasa bahagia dan kagum atas keindahan alam sekitar yang disaksikan dari atas bukit, di mana sungai berliku-liku, sawah hijau bagai permadani di kaki langit, serta gunung yang menjulang berpayung awan. Tuliskan perasaan dan imajinasimu saat menyanyikan lagu tersebut. Perasaan dan imajinasi saat menyanyikan lagu Memandang Alam adalah: perasaan saya saat menyanyikan lagu Memandang Alam begitu damai, dan saya membayangkan saat berada di atas bukit dan memandang keindahan alam yang ada di bawahnya. Bawahnya, ayo renungkan. Nomor 1, apa yang kamu pelajari hari ini?
Hari ini saya telah belajar tentang memahami arti lirik sebuah lagu, memahami usaha-usaha pelestarian sumber daya alam. Nomor 2, nilai apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Nilai yang dapat saya ambil pada pembelajaran kali ini adalah percaya diri, peduli, dan tanggung jawab. Lanjut halaman 144. Nomor 3, keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Hari ini saya telah belajar keterampilan menyanyikan lagu dan cara melestarikan sumber daya alam. Nomor 4, apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Setelah pembelajaran kali ini, saya ingin mengetahui lebih banyak tentang cara menyanyikan lagu dan usaha melestarikan sumber daya alam. Bawahnya kerjasama dengan orang tua. Nyanyikan lagu yang berjudul Memandang Alam di depan orang tuamu. Selesai bernyanyi, mintalah pendapat dari mereka. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.